Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, marilah kita mulai perkuliahan hari ini dengan materi wawasan Nusantara, masih pada ruang lingkup mata kuliah kewarganegaraan, ya. Oke. Para mahasiswa yang berbahagia, ini apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Ini ada beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa pakar tata negara. Yang pertama disebutkan adalah wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional, yaitu atau yang disebut national outlooks, yaitu national outlook-nya bangsa Indonesia sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai suatu tujuan. Jadi negara itu mempunyai suatu aktivitas pembangunan untuk menuju kepada suatu tujuan, yaitu menjadi masyarakat yang adil makmur, kemahripah loh jinawe, gitu ya. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Artinya apa? Wawasan itu pandangan, tinjauan, penglihatan. Sedangkan Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudera, yaitu dua benua Asia dan benua Australia. Terus dua samudranya adalah yaitu Pasifik dengan mana itu? Ada benua itu laut Samudra Pasifik, ya. Ini kita itu sebenarnya sangat strategis karena ini adalah perlintasan antara dari Eropa atau Asia Timur menuju ke Asia Tengah, gitu ya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air lingkungnya sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa sendiri serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kita sebagai bagian dari bangsa, gitu ya. Terus hakikat dan kedudukannya itu pengertian dan dimaksud belum menjawab apa wawasan Nusantara itu hakikatnya. Kita memandang diri bangsa Indonesia beserta Nusantara sebagai lingkungannya. Sebagai apa? Jawaban akan hal itu adalah hakikat dan wawasan Nusantara. Jadi ada hakikat, ada wawasan, gitu ya. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantaranya merupakan satu kesatuan. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Antara bangsa dan wilayah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, ya. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dan paradigma nasional. Visi merupakan keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Jadi itu para mahasiswa, kalau Anda sebagai bangsa yang mencintai tanah air harus mempunyai wawasan Nusantara, harus mencintai wilayah kesatuan negara Indonesia. Jangan jangan diam saja kalau seandainya ada orang yang mau merusak yaitu wilayah kesatuan Indonesia. Hanya segelintir orang pemahaman doktrin itu akhirnya dia berani yaitu merusak wilayah kesatuan Indonesia, ya. Nah ini sekali lagi bahwa kita belajar tentang wawasan Nusantara ini adalah hakikatnya untuk mencintai bangsa ini, mencintai wilayah ini supaya kita tetap utuh dan tidak rusak oleh segolongan orang saja, gitu ya. Makanya perlu hati-hati para mahasiswa di dalam mempelajari sesuatu. Kita mungkin belajar agama, tapi kita tidak tahu terperangkap dalam suatu doktrin yang menyesatkan sehingga kita muncul kebencian terhadap negara kita sendiri, ya. Kita membuat kerusakan di negara sendiri. Ini berarti wawasan Nusantaranya adalah sangat lemah sekali, gitu ya. Di dalam agama akan menguatkan bahwa orang yang menjalankan ibadahnya atau menjalankan agamanya dengan khusyuk dan tawadhu dan ikhlas, dia akan mempunyai suatu rasa cinta pada tanah air, mempunyai wawasan Nusantara yang luas. Hubbul waton minal iman, begitu ya. Jadi
para mahasiswa yang berbahagia, itu yang kami sampaikan yang menyangkut tentang wawasan Nusantara. Silahkan nanti Anda bisa baca untuk berikutnya ya. Saya kira cukup itu yang kami sampaikan. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.